Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan saya Yahya Muhammad. Mudah-mudahan teman-teman semuanya yang ada di sana selalu disehatkan. Amin amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, saya ingin mencoba masuk dan menganalisa terkait banyak pernyataannya Bapak Kades kita. Asik, Bapak Kades kita, Bapak Indra Zainal, bahwa banyak pernyataannya yang telah beredar itu adalah seringkali mengucapkan saya lebih tahu, saya tahu yang sebenarnya, dan lain-lain. Itu banyak sekali di media ucapannya tersebar luas. Baik, sebelum jauh ke sana akan kita tayangkan terlebih dahulu salah satu ucapannya ini yang telah tersebar. Mau lupa ngunci pintu belakang gimana? Iya ya. Ya, kan Barara nggak tahu. Ada saksi yang pernah melihat jam 11 malam korban itu masih pada di luar. Barara kan nggak tahu. Kalau saya sudah tahu dari awal. Iya. Betul. Mungkin tidak Pak Yosep lupa ngunci pintu kalau korban masih di luar. Berarti pada waktu Pak Yosep sudah berangkat itu. Baik teman-teman, itu ada dua kesimpulan bagi saya atas pernyataannya ini. Yang pertama adalah Bapak Kades tahu ada seorang saksi yang melihat pada jam 11 bahwa kedua korban itu memang masih ada di luar. Itu yang pertama. Artinya Bapak Kades ini kan menyatakan bahwa ia tahu, berarti barangkali Kades itu telah mewawancarainya, baik itu off cam maupun on cam. Karena Bapak Kades ini kan luar biasa juga ya. Misalkan sebuah pembuktian ketika Kabid Humas Jabar menyatakan Banpol tidak ada, buktinya Pak Kades juga menyatakan ada, bahkan ada videonya telah kita sebarkan juga ya. Yang kedua dari pernyataannya adalah, mungkinkah Pak Yosep itu lupa mengunci slot daripada pintu rumah tersebut, sedangkan satu sisi ada seorang saksi yang melihat pada jam 11 itu adalah korban masih di luar. Nah, kita tahu nih, berarti ada sebuah argumentasi yang memang berbeda atau kontradiktif antara saksi A dengan Pak Kades tersebut. Kontradiktifnya adalah, apakah pernyataan saksi tersebut ketika izin pamit ingin pulang pada jam 9 tersebut adalah kontradiktif dengan keterangan saksi yang melihat kedua korban ada di luar? Apakah saksi yang melihat tersebut hanya kedua korban saja, atau memang ada ayah dari kedua korban tersebut? Nah, ini menimbulkan pertanyaan. Barangkali Bapak Kades juga tahu, barangkali Bapak Kades juga telah mewawancarai daripada saksi tersebut. Mudah-mudahan Pak Kades juga bisa membuktikan, seperti halnya Pak Kades membuktikan bahwa ketika Humas menyatakan Banpol tidak ada, tapi Pak Kades bisa membuktikan bahkan telah mewawancarainya atas pengakuan Banpol tersebut memang benar-benar saya yang melakukan dan disuruh oleh beberapa orang. Keinginan kita bersama seperti itu ya Pak Kades ya. Khusus untuk Pak Kades, ayo buktikan, insya Allah Pak Kades itu tahu. Apalagi kemudian kita dengarkan juga ini. Kemarin nggak tahu ya, sudah ada saksi yang pernah melihat. Iya, makanya 55 saksi itu insya Allah saya tahu. Orang ini menjelaskan ini, dimintai keterangan ini, insya Allah saya tahu. 55 saksi itu betul. Barangkali mungkin nggak tahu 55 saksi itu ditanya apa aja. Tapi kalau saya, insya Allah saya tahu. Karena saya menggiring semua saksi itu. Menggiring. Tuh, luar biasa. Ini uniknya Bapak Kades kita ini. Luar biasa. Ia bisa membuktikan bahwa pernyataannya yang dikatakannya adalah saya lebih tahu dan saya tahu semuanya dari awal. Nah, bahkan Pak Kades juga mengetahui daripada ke-55 saksi tersebut apa yang dikatakannya. Barangkali Pak Kades itu telah mewawancarai satu persatu, dan kita tunggu ya video-videonya atau hasil rekaman itu, dan mudah-mudahan Pak Kades juga telah melaporkannya ke pihak yang berwajib. Bahkan ia menyatakan
tahu setelah diperiksa pun apa yang dipertanyakan oleh pihak kepolisian juga Pak Kades tahu semuanya, sehingga ini yang menjadi penasaran kita semuanya, sehingga ini yang kemudian kita support Bapak Kades kita ini agar apa yang Bapak Kades tahu ini, apa yang Bapak Kades tahu dari awal ini hingga akhir ini, bahwa ya diberitahukan kepada pihak berwajib. Bapak Kades ini penting untuk diperiksa. Karena apa? Informasinya yang krusial menurut saya, karena dari awal hingga akhir Bapak Kades tahu, dan itu adalah bentuk pernyataan Bapak Kades sendiri bahwa saya paling tahu, saya tahu dari awal hingga akhir. Untuk itu keinginan kami sebagai netizen, Bapak Kades juga dipanggil oleh pihak Polda, kepolisian Polda Jabar untuk dimintai keterangannya, bahwa Pak Kades juga bisa membuktikan apa atau saksi mana yang mengetahui kejadian malam itu, karena ada beberapa saksi yang dinyatakannya adalah ada yang jam 11 malam, ada yang jam 12 malam. Di situ bahwa saksi itu melihat siapa saja. Misalkan ada saksi yang melihat bahwa ada pada jam 12 malam itu perempuan 3, laki-laki 2. Apakah itu adalah bagian daripada pelaku, dan ada juga korban sesaat sebelum dibunuhnya, atau apalah kira-kira. Nah, untuk itu ini kan butuh bukti, butuh barang bukti, butuh petunjuk yang mengarah kepada alat bukti, sehingga saya yakin Pak Kades bisa atau mempunyai data penting untuk itu, sehingga kita tunggu informasi yang pastinya ketika Pak Kades mem-BAP-kannya di Polda Jabar itu. Baik, ini adalah hal yang menarik dan yang memang harus dilakukan oleh Pak Kades sebagai sebuah bentuk tanggung jawab dan pembuktian dari pernyataannya bahwa Pak Kades itu memang tahu yang sebenarnya. Untuk itu, ayo Pak Kades, kita support Pak Kades selalu. Ayo Pak Kades, laporkan itu semuanya kepada pihak kepolisian Polda Jabar. Insya Allah apa yang telah dilaporkan Pak Kades adalah bermanfaat untuk keadilan kedua korban Ibu Tuti dan Amel. Baik, harapan kita itu saja untuk Pak Kades, penting sekali Pak Kades. Ayo, bravo Pak Kades. Waktu itu Yoris menjadi kuasa hukum saya. Itu di pertemuannya di tempatnya Pak Kades di desa. Yoris menandatangan surat kuasa itu di kantor desa. Bukan di kantor Bapak, Pak? Bukan di kantor desa. Iya. Jalan Jangan, dan pada saat itu fasilitasi Kadis Indra. Iya. Jadi sekali lagi saya sampaikan, kami tidak menutupi fakta ya Pak Yosep ya. Dari awal apa yang kita sampaikan seperti itu, ya A ya bilang A, B bilang. Adapun hari ini atau selama ini ada keterangan Pak Yosep ya tidak jelas, karena mungkin kemampuan Pak Yosep untuk memberikan keterangan itu tidak selugas saya. Iya. Gitu kan. Ya. Kami pun harus ngobrol dulu lama gimana Pak Yosep awalnya kejadiannya seperti apa. Mungkin baru hari ini saya bisa ngobrol tugas ya. Ya. Ya ini informasi mengejutkan nih Bang. Ya. Karena kita baru dengar hari ini nih. Pak Yosep pun saya yakin tidak melakukan ini dan dari awal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.